dapatnya tuh sejauh apa sih bakal turun abis itu? Bukan turun sebenarnya nih. Standar gue memang nge-provide lo 1 kopi. Oke. Ya kan? Gue memang orangnya provider 1 kopi di hubungan. Oke. Tapi ketika lu belum jadi milik gue akan ngasih lu 5 kopi. Brengsek ya? Nggak brengsek. Loh, tapi kan kita jadi kayak gila, kemarin gue udah dikasih 5 kopi gitu. Ya kalau 5 kopi mulu langsung lambung. Gue udah takut. Bener juga. All crew standby. Lighting standby. Camera roll in 3, 2, 1, action. Welcome my people. I'm Bucks, back to Kim Talks. Welcome my people, back with me Bucks in Kim Talks. Kali ini gue udah kedatangan sama tamu yang gue lihat-lihat di kontennya itu ahli zodiak, percintaan, dan semacamnya ya. Sama kali ini gue juga host nggak sendiri, gue ditemenin sama yang lu udah pada tahu dan lu pada tungguin. Ada Hani dan ini bintang tamunya yang lu tungguin juga, Bocung. Wey. Bocung. Ya bang. Comment ça va? Ça va bien. Dikit. Ça va bien. Kok lo tahu bahasa Prancis bang ya? Dikit. Sabi. Emang kalau lo udah berapa lama sih sebelum pindah ke Indonesia? Oh gua Di Mali ya? di Mali. Gue Indonesia tuh udah dari gue umur 5 tahun bang. Oh udah lama. Dari kecil gue udah lama kak. Lama banget. Udah Betawi gue jatuhnya karena kulit doang gelap. Apa bang? Kulit doang gelap. Tapi Betawi jujur. Tapi lo Prancis lancar? Enggak, tapi ngerti. Ngerti aja, lancar enggak? Lancar nggak? Lancar enggak? Nah 5 tahun lo di Indonesia, ini kan tadi, bukan tadi ya, sebelum-sebelumnya tuh gue udah ngeliat lo tuh kayak lo tuh pakar mengenai zodiak. Lo tuh juga paham mengenai percintaan, dan lo kalau ngomong tuh bener-bener, wah gila berisi banget. Nah. Lo belajar dari Kalau mana sih? belajar enggak sih bang, jadi kalau dibilang pakar, enggak juga. Tapi kan kita kan namanya ngasih, apa ya, pemikiran gue dari pengalaman gitu. Kan bisa benar, bisa enggak gitu. Betul. Kadang juga gue mungkin ada beberapa yang salah, karena kan perspektif gue belum tentu benar gitu loh. Bisa jadi yang lo hadepin beda nih. Ya. Oh lu posisi lu seperti ini, oh gue seperti ini ya, menurut gue kayak gini. Gitu, jadi kalau dibilang kebetulan aja relate sama beberapa orang. Gue pernah dihujat juga karena salah bang. Oh ya? Oh pernah, gue trending 1 di Twitter. Kenapa? Waktu itu ceritanya gimana? Debat gue sama Prilly. Gue nonton. Prilly tukang cinta. Bentar dulu. Dia kan sosokan ya si Bucks nih ngomongin zodiak. Dia baru cek TikToknya Bocung tadi siang. Jujur. TikTok iya, YouTube enggak? Terus kayak aku udah cek kok apanya Instagramnya. Dapat kayaknya informasi dari Iya, Instagram. tapi jujur, nih gue buka-bukaan aja bang. Kalau di Instagram gue pribadi, di TikTok gue pribadi, gue tidak pernah ngepost Nah, tentang cinta-cintaan. Nah. Nggak potongan podcast. Iya. Tidak pernah sama sekali. Iya. Karena gue ngerasa itu bukan gue aja. jadi lu bedain personality ya di Instagram. Bukan beda personality yang ada di. Jadi gini sih, kalau menurut gua itu sebagai host, dan gue selalu bilang gue nggak mau di brief ya. Ya udah latihan bintang tamu, lu kasih tema, kita berdebat ya, gue ngasih masukan gue. Cuman itu untuk gue post ke media sosial gue ngerasa enggak, media sosial gue maunya yang asik-asik aja, yang nongkrong-nongkrong aja gitu loh. Jadi kalau misalkan lu mau cari gue yang bahas cinta-cintanya, silakan lu ke media yang gue bahas ini. Tapi kalau mau cari Bocung sama sebagai anak nongkrong ya silakan ke sosial media gue. Tapi gue penasaran satu ya. Lo bisa tahu banyak soal cinta-cintaan. Mantan lo berapa? Mantan dikit. Berapa? Berapa ya? 10? Oh nggak nyampe gue. Yang benar-benar kita pacaran gitu ya. Oke. 4 sih paling. Yang Lo entar dulu. Gue penasaran. Mantan dikit. Mantan dikit. Nah, Yang lain sih yang banyak tuh apa? FWB. Oh enggak. Oh bukan. Temen Sama aja. Oh teman. Temen aja. karena masukan lo di TikTok tuh deep sih menurut gue. Terus Itu apa? kayak lo ngalamin langsung Iya, menurut gue. iya. Jadi kalau dengan pengalaman 4 orang, kayak itu lo terlalu banyak source yang lo dapat. Itu Ya lu coba aja pacaran 4 orang tapi 4-4-nya psikopat, cobain aja. Kenalan lu bakal banget. Lo Nggak perlu pacaran banyak buat dapat pengalaman banyak di cinta-cintaan. Lu pacaran 1 orang psikopat, udah bakal ngerasain. itu mau bilang 4 mantan lu psikopat. Enggak 4-4-nya. enggak, kok dia bisa dapat 4-4-nya psikopat. Enggak 4-4-nya. Ini ya dia ya, apa? Selera lo emang psikopat kan? Enggak juga. Cuman lo tahu nggak kalau misalkan ini menurut gue ya, kalau misalkan lo di hubungan yang red flag,
Lo nanti ketika lo bertahan di hubungan itu lo akan ikut jadi red flag juga. Jadi ketika tidak ada hal-hal yang red flag, lo akan merasa hubungan lo hambar dan lo akan nyari red flagnya itu. Ya kan? Misalkan lo ada di hubungan nih, teman gue yang host gue bareng gue si Firda. Jadi dia pernah pacaran sama satu cowok. Nah cowoknya ini suka mukul dia fisik. Pokoknya fisik. Si Firda itu. Si Firda ini, jadi secara nggak langsung dia terbentuk dipukul itu. Ini sangat menyedihkan sih menurut gue. Dipukul sama laki-laki itu tanda sayang. Jadi kalau ada momen dia nggak dipukul, dia ngerasa Kok apa dia gitu sayang sama gue. Oh, jadi dia udah terbentuk paradigma seperti itu. Iya, Jadi dia love language-nya physical touch. benar-benar fisik ya. Fisik aja ini ya. Physical touch itu mah. Dan setelah gue ngobrol-ngobrol banyak loh yang perempuan-perempuan yang mengalami itu gitu loh. Dan kalau tidak dibegitukan, mereka merasa tidak disayang. Dan menurut gue ini harus dirubah, ini nggak benar gitu loh. Gitu. Jadi udah menjadi justifikasi untuk mereka ya. Iya itu justifikasi apa Bang? Pembenaran. Bahwa kalau Nanti pembenaran. tunggu editor gue tiba justifikasi dia keluar tuh. Iya. Lu jago Bang bahasa-bahasa begitu ya? Gue ngafalin dulu sih. Emang gitu maksudnya? Bukan kalau dari tadi lidah lu sih kayaknya emang udah ada di sini. Enggak, itu cuma ngobrol kan kayak lo juga. Gue banyak ngobrol sama orang. Terus ini ada bahasa Orang baru, hukum. ini ada bahasa baru kayak gitu. Hah? Orang hukum. Enggak. Umum aja. Justifikasi. Nggak harus hukum itu. Di hukum, jadi kalau di hukum itu, jadi kesit. Nggak apa-apa. Nggak seru. Gue nggak seru. Mendingan stick sama relationship kalau gue. Secara kan gue belum ada ya. Lo udah nikah ya ngomong-ngomong? Gue baru nikah. Kapan? Bulan Mei, baru 2 bulan. Selamat ya. Thank you Bang. Udah berapa? Sebelumnya udah pacaran berapa lama? Gue pacaran sama ini 3 tahun. 3 Dia tahun. panjang-panjang Panjang pacaran. Iya. Panjang-panjang gue. Iya benar. Gue pacaran tuh. Dia dikit tapi panjang. Lu tadi kan deng 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 deng. Iya gue dikit, Tapi panjang. Tapi panjang. 3 Apa? tahun, 5 tahun. Gue juga. Enggak sih, ada yang 6 bulan, Dia udah ada yang 2,5 tahun gue paling lama. Oh iya Terakhir kapan, bentar. Terakhir kapan Bang? Terakhir itu 2000, gue putus 2020 pas pandemi. Oh, karena apa masalah pandemi? Nggak bisa ketemu LDR. Enggak sih, enggak. Sebenarnya Isolasi dia. sebenarnya masalah hal lain yang gue sayangnya nggak bisa gue ceritain di sini. Momen pandemi karena jarang ketemu di situ akhirnya kayak ya sama-sama sepakat Iya, ya. tapi lu setuju nggak sih menurut gue ya? Ini mungkin bisa pro kontra ya. Menurut gue hubungan itu harus ketemu lagi. Iya gue setuju. Setuju. Gue nggak bisa LDR tuh. Nggak bisa gue juga. Makanya gue respect sama orang yang bisa LDR dan tetap setia ya. Gue pernah ya dulu ya. Jadi gue pacaran terus pacar gue mau ke Australia. Gue minta putus tuh. Gue nggak bisa LDR. Gue Buat apa? bilang dia mau sekolah. Terus gue bilang nggak bisa. Pasti gue Iya. bisa. Ya, buat apa gitu? Kayak kecet-cetan dong sama lo admin gue anjing. Iya kan? Tapi kalau di dunia pernikahan beda. Ini kan udah ada sesuatu yang lo bangun untuk jauh ya. Iya. Cuman kalau pacaran LDR gue kayak ya terus mau ngapain anjing? Ya udah aja dulu pacarannya, lu pergi aja dulu. Biar gue di sini daripada nanti lu jauh, gue butuh sosok seorang, nanti gue mencari jadinya cheating. Iya. Bener nggak? Malah nggak. Wah, oke lah ya. Oh ya udah kalau kita 6 bulan nggak ketemu, ya udah nggak ketemu aja dulu. Cuman kan nanti pasti ada komen-komen yang, oh itu kan melatih kesetiaan, gini. Ya kitanya setia, dia di sono Nggak tahu. nggak tahu gitu. Terus lo setuju nggak kalau cowok itu, gue pernah dengar juga dari Prilly sama lo nih, dari 100 ke 1 kan. Which is kalau pertama kali dia love bombing, Betul. gigi 5, tapi itu lama-lama gigi 4, gigi 3, gigi 2, 1. Iya. Kenapa? Kalau menurut gua, ini menurut gua ya tidak disetujui sama ibu yang itu. Ya. Kalau menurut gua, cowok itu kan, kalau misalnya belum mendapatkan sesuatu, pengen sangat mendapatkan. Penasaran. Ya kan, makanya menurut gua di dalam hubungan itu, cowok itu berjuang sebisa mungkin, harus effort segila mungkin, bukan gila-gila effort segila mungkin untuk mendapatkan. Kalau udah effort segila untuk mendapatkan, ya untuk menjaga dan mempertahankan hubungan itu, ya si mbak satu lagi, si wanitanya, menurut gue. Tapi itu sorry gue karena menurut gue alam bawah sadar bang, gitu ya, kita udah mendapatkan sesuatu, Ya udah aja gitu. ya udah aja gitu. Tapi sorry gue potong. Gue pernah nemu ya cewek yang malah nggak suka lo full effort. Aneh sih. Karena ceweknya nggak serius sama lo, dia takut. Hah? Menurut Enggak. ya. Jadi Karena cewek mana yang mau dia dikasih effort? enggak, jadi menurut dia ini terlalu terlalu ganggu.
Iya, Gue nggak mau, lu santai aja gitu. Karena dia belum naruh hati ke lu. Agree sih. Karena dia belum naruh hati ke lu. Karena cewek kalau udah naruh hati ya maunya diperjuangkan sebisa mungkin. Agree. Segila mungkin. Itu jadi suatu kebanggaan lah buat cewek lah, diperjuangkan lah. Dia akan merasa, oh gue Terus worth it lah. Terus dia kalau cewek tuh udah di gigi 5-in tuh udah jadi standarnya dia. Padahal nanti kalau ada perubahan dia justifikasi lagi tuh. Betul. Ya nggak kayak dulu ya. Padahal aslinya yang gigi 2, gigi 1 Betul, itu. betul. Makanya Kayak nggak sayang lagi deh. Makanya setiap perdebatan cowok kenapa ketika deketin itu ngegas banget, pas udah biasa aja. Ya namanya juga kita belum mendapatkan ya. Sebenarnya ketika udah dapet itu dia jadi diri dia yang normal. Oh, bentar, gua mau Bukan tahu. effort lebih. Kayak anak kecil dikasih permen ya. Nggak, dapatnya tuh sejauh apa sih bakal turun abis itu? Bukan turun sebenarnya nih. Standar gua memang nge-provide lo 1 kopi. Oke. Ya kan? Gue memang orangnya provider 1 kopi Ya. di hubungan. Oke. Tapi ketika lu belum jadi milik gua akan ngasih lu 5 kopi. Brengsek ya? Nggak brengsek. Loh, tapi kan kita jadi kayak gila, kemarin gue udah dikasih 5 kopi gitu. Ya kalau 5 kopi mulu langsung lambung. Ntar gue udah takut. Bener juga, tapi kan nggak lagi ngomong kopi, Kak. Iya. Apalagi plus gula diabetes. Iya kan? Menurut maksud gua, gimana sih kita kan namanya memperjuangkan suatu. Lu dalam hidup, dalam ketika lu memperjuangkan apapun, pasti lo akan se-effort itulah. Lu mau ujian pun lu belajarnya gila-gilaan. Lu mau jadi presiden pun Iya. duit yang keluarkan gila-gilaan. Ketika udah jadi presiden udah Oke, jadi jadi presiden. jadi acuannya Iya. Sama, maksudnya sama. sama presiden lain. acuannya kalau udah jadi pasangan kita dia akan turun, enggak juga kan? Bukan turun, menjadi dirinya sendiri. Tapi sebelum mendapatkan kita harus lebih dong. Kalau misalkan gue biasa sama mantan gue 1 kopi, tiba-tiba namanya kita mau naik kelas kan. Biasa gue sama yang sedikit ya, terus gue mau sama lu gitu, ya kan. Kalau gue kasih 1 kopi, ya terus bedain gue sama teman-teman lo apa? Iya, Kan gue kasih 5 dulu. Kan turunnya juga langsung 1, kita turunin ke 4. Jadi sebulan pertama kan cowok masih 4 tuh. Bulan kedua masih 3. Tapi kan lama-lama gue merasa, gue gak jadi diri gue sendiri nih. Diri gue yang bikin gue happy sama lu itu 1 kopi sebenarnya. Ya lu jangan expect gue ngasih lu 5 kopi terus. Tapi Jung, kalau kayak gitu bukannya berarti lo nggak memberikan diri lo yang sebenarnya di depan, dan jadinya lo kayak apa ya, usaha di awal doang. Hah? Love bombing. Iya. Iya, usaha di awal untuk tidak menjadi diri sendiri. Ya karena lu kalau mendapatkan sesuatu lu harus keluar dari zona nyaman lah dong. Berarti lo juga bisa dibilang kalau seandainya itu hubungan dijalankan nggak based on trust dong. Nah makanya tadi gue bilang ketika sudah mendapatkan kita langsung pengen balik ke diri diri kita, kan? ke diri kita. Kadang si wanita ini tidak terima kan. Betul. Tapi kadang cowok nih nggak buat dapetin juga loh, buat dapetin itunya doang sih. Oh itu kalau itu 10 kopi tuh biasanya tuh dikasih. Itu ya tuh. Iya, sama Oh, gitu. dan Iya. spot. Kalau itu 10 kopi tuh, iya. Dan itu tuh gila sih. Gue pernah bilang sama Firda ya, gue bilang gini, gue belakangan ini ngeliat, ini biasanya dipotong masuk TikTok FVP nih harusnya. Gue bilang gini, Kasih musik biasanya. iya, Ada lagu-lagu itu saya tapi, tipis iya. gitu ya. Gue bilang gini, sekarang itu ya, cowok yang ngedeketin lu buat serius, sama cowok yang ngedeketin buat main-main doang, lebih effort cowok yang deketin buat main-main doang. Bener sih. Effortnya gila-gila Gila cowok sih. buat main-main doang. Kita kalau deketin dia mau serius, kita masih pakai ini. Bener sih. Ngapain gue jemput dia ke Bandung, ya kan? Toh nanti di Jakarta kan gue udah nyiapin dia makan. Iya. Tapi cowok yang ngedeketin buat aneh-aneh, ke Bandung deh. Berarti lo, gue ambil kesimpulannya gini. Kalau yang lo bilang tadi lo ngasih 5 kopi di awal, terus akhirnya menjadi diri dia sendiri jadi 21 kopi, itu cuma mau main-main dong. Nggak ada Nggak main, nggak main. sih. Jadi ketika belum mendapatkan suatu, kita akan effort lebih, Bang. Cuman begitu dapet kan turun tuh kopinya jadi 2 kan. Organiknya laki gitu. Organiknya. Nature-nya. Makanya disebut laki itu dari 100 Ke satu. Perempuan Nah, dari 100. perempuan waktu kita kasih kopi kan dia 1 nih. Iya. Lama-lama dia naik jadi 2, jadi 3. Jadi gini, Iya. Oh, tapi bukan gini, Makanya- bukan meet me halfway. diusahakannya bisa ketemu di tengah, cuman sulit, nggak ada hubungan itu. Makanya dia nggak kawin-kawin kan, Ri. Nggak ada di. Iya, Gue tiap gini, cit gitu. Balik Tapi lagi. memang normalnya gitu bang. Kalau lu mencari Iya. kalau lu mencari yang di sini nggak bakal ada bang. Ya, Karena gini, kita hidup nggak usah lah pasangan kita yang kita ketemu udah umur 30 ke atas lah, gitu kan. Sama orang tua kita, sama adik kakak kita yang dari PI kita bareng aja masih ada perdebatan, bro. Ya. Apalagi orang yang lu baru ketemu umur 30-40.
Dan dia dibesarkan di mana, lu besarkan di mana, lu berharap apa? Berharap lu ketemu di tengah. Iya. Ya nggak mungkin. Pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Iya. Di SD karakter dia di rumahnya gimana, karakter di rumah gimana, yang menurut keluarga kita ini boleh, menurut keluarga dia nggak boleh, menurut keluarga dia ini sopan, menurut keluarga kita nggak sopan. Banyak kan? Iya. Lingkungan mainnya dia di fancy, lingkungan main kita di gang. Menurut kita kalau lu makan ngangkat kaki itu PW, menurut dia ngangkat kaki itu nggak sopan. Tiba-tiba ketemu jatuh cinta kan kita nggak pernah ada yang tahu. Tiba-tiba lu ketemu di tengah dan lu berharap 50-50. Ini kayak egoisan manusia gue bilang. Di situ lu kompromi untuk gue tuh begini, lu begini. Gimana nih caranya nih? Apa yang lu kurang? Makanya katanya dalam hubungan itu biar hubungan berjalan lancar, lu datang dengan 100%, dia datang dengan 100%. Tinggalkan 50% dia, tinggalkan 50% lu. Lu ketemu di tengah. Jadi 100. Idealnya. Ideal. Itu belum sama faktor eksternal ya? Belum. Nanti kan itu masih internal. Itu internal. Belum kayak agama lo sama nggak, orang tua lo setuju nggak, terus secara financial things lo sepadan nggak, itu belum. Iya, masih jauh tuh. Banyak bang. Jadi ya sebenarnya nyari yang bisa diajak ngobrol aja sih bang. Kalau nyari yang sejalan, Komunikasi lah ya. iya. Lalu kalau misalnya waktu sebelum nikah nih, gue penasaran kalau waktu awal kita ngomongin zodiak ya. Terus lo juga banyak hal yang lo sering di konten lo tuh mengenai zodiak. Waktu lo ketemu istri lo tuh ngeliat tipikal orang yang ngeliat zodiaknya dulu, atau lo jalanin dulu baru zodiak belakangan. Nah, gini bang, ini bakal panjang nih kayaknya. Gak apa-apa. Masa 2 hari lagi? Maaf nih kak, sebelumnya nih kak. Jadi, Kok kakak dong, kan kakak tua banget. jadi apa namanya? Kan gua kan dikenal dengan zodiak kan. Belakangan inilah. Iya. Oh si paling zodiak apa segala macem. Sampai gue dibikin akun satu TikTok khusus buat zodiak doang. Iya. Dan itu dar kan. Jadi fun fact-nya adalah gua itu orang paling tidak percaya zodiak. Berarti lo menganalisa orang berdasarkan zodiak. Sama sekali tidak. Terus Gue tidak percaya namanya zodiak sama sekali. Ini karena zodiak gue hancur ya pulang dari sini. ya, tapi yang lo ngomongin bener soalnya. Nah, jadi gue sama sekali tidak percaya zodiak. Awalnya gue mau pindah zodiak, ini gue dulu ada podcast sama Bernadia. Oke. Ngobrol. Dia kan percaya zodiak banget kan. Terus gue bilang, kenapa lo harus menilai orang dari zodiak? Kenapa lo gini zodiak? Gini. Terus gue melihat, akhirnya gue ketemu orang lagi. Gue gak mau temenan sama dia, Kenapa lo gak mau temenan sama dia? Karena dia Virgo. Gue bilang, gila lo, gue bilang. Ya udah temenan aja, gue bilang kan tidak. Nggak mungkin dipukul rata. Iya. Itu sama kayak gue gak mau temenan sama dia, Kenapa? Tapi- nama dia Rahman. Karena gue 2 kali temenan sama Rahman, nggak bisa bang. Bener nggak? Gue setuju. Iya kan? Virgo kenapa? Gue nggak tahu sih orang itu. Akhirnya gue kayak, ini orang-orang gila-gila zodiak nih. Gue bilang akhirnya, gimana cara gue membuktikan kalau zodiak itu tidak benar? Gue bikinlah konten zodiak. Oh, lo mau bikin konten zodiak dengan POV lain. Iya, dengan POV karangan orang yang tidak ngerti zodiak. Oke. Relate nggak? Enggak. Tadi lo bilang relate. Nggak konten gue. Salah enggak? Konten gue. Kalau konten dia relate Scorpio, Oke. Virgo. Lo bikin Virgo? Bikin gak sih? Bikin semua. Gemini. Iya. Itu benar. Bikin. Karena gue Gue lagi bikin, sama Scorpio deh, kesel deh. gue bikin POV. Ya udah gue nggak ngerti zodiak, gue bahas zodiak. Dan orang yang ngerti zodiak percaya sama POV gue. Berarti kan zodiak bohong. Sekarang gini deh, Iya. Zodiak lo apa bang? Gue Aquarius gue. Aquarius. Kelihatan. Kenapa? Kelihatan. Lu kalau ada masalah itu nggak langsung meledak. Lu tuh tenang dulu, pelajari. Kok lo bisa tahu? Kok bisa tahu? Kok lo tahu? Karena standar manusia mau begitu. Enggak. Karena gini. Kalau gue bilang gini, Enggak, gue udah bangga banget. Kalau kayak Iya. bocong, gue udah dijadiin ya. Iya. rusak karir saya di ini. Karena gini, kalau gue bilang gini bang, apa tadi zodiak lo? Aquarius. Wah, Bilangnya lu. Aquarius emosian gitu, Nggak mungkin. Gue kan bilang enggak. Enggak. Kalau gue bilang, oh lo orangnya Aquarius tuh emang bagus sih. Emang ngecek masalah dulu, habis itu baru dia cari solusinya. Iya bener lagi gue gitu. Karena alam bawah sadar manusia aku akan mengiyakan. Gue dipuji gitu loh. Validasi yang baik-baik. Muji. Lu gak selalu muji. Iya. Lu jelek-jelekin Scorpio banyak. Gue jelekin Scorpio. Berarti orang-orang yang benci Scorpio ada 3 juta orang support gue. Termasuk gue. Main timing aja gue.
ketika gue lagi jelekin Virgo, orang yang benci Virgo bakal bener. Jadi semua orang tuh akan POV ngerasa gue bener, padahal gue ngarang aja. Semuanya ngarang. Semuanya ngarang. Kok bisa bener? Ya tadi gue jelasin. Itu alam bawah sadar yang Zodiak memvalidasi. lo apa deh? Pisces. Dia orangnya berani. Jangan macam-macam lah Pisces. Pisces kalau sekalinya udah, gua bakal mau urusan sama lu, nggak urusan tuh. Beneran? Iya, ada bener dong. Oh. Tergantung. Tergantung. Bener nggak, Ros? Kecuali gue bilang gini, lo zodiak lo Pisces. Iya Pisces sih muka 2. Enggak sih. Enggak ya kayaknya. Nggak mau. Zodiak lo Libra. itu tuh kalau Libra biasanya standar labil. Tapi Libra itu sabar sih. Gue pernah sih sama Libra. Baik kan? Baik, sabar, terus nggak bosenin. Tapi waktu itu Nggak bosanin? Oh salah Libra. Yang tadi dong, yang disiplin. iya, tadi gue baca. Sio dia ayam air. Katanya dia Iya, apalagi katanya zodiak kan nggak cuma zodiak doang. Lo kalau bahas zodiak itu nggak cuma zodiak lo ini. Jadi ada sun, moon, rising. Iya, ada itu semua tuh digabungin baru lo akan menemukan hasil. Cuman kan lo nggak kucuk. Zodiak lo apa? Virgo. Ih, gue nggak jadi temenan sama lo kan. zodiak bini lo apa? Aduh, gue lupa lagi. Wah, Tanggal bulan Tanggal bulan Mei. Taurus. Itu Taurus, benar. kenapa Taurus? Taurus cewek. Setia banget sih orangnya. Bener gak sih gue? 2 bulan sih ya, belum. Kan lo pacaran Karena pacaran 3 tahun. Pacaran 3 Iya, tahun. setia. Terus tapi kalau udah ngambek susah. Oh iya, benar. Tapi benar. Terus gengsiannya parah. Oh, benar. Ini jadi gimana, lu percaya apa nih? Kalau ini gue Ini gue percaya karena itu ada di bini gue. gengsiannya aku itu perempuan ya. Coba. Oh, Dia bisa salah nanyanya. Dia bisa gini Taurus kayak misalnya gini. Salah. Ya, misalnya bini lo nih ya. Kita pergi ke situ terus lu bilang lu sibuk nih misalnya nggak? Enggak, gue sibuk. Yaudah nggak usah. Terus misalnya lu baikin gue si Taurus. Yaudah deh ayo pergi nggak usah. Gue pernah. Nggak usah tuh. Iya. Nggak usah. Benar. Gue besok. Tapi benar. Itu benar. Gue kayak gini. Lo bilang apa? Dapat kayak ini di Virgo. Enggak, lo tau gak itu bener kenapa? Karena bini tuh seperti itu. Karena istri lo. Kalau misalnya tadi bilang lo bilang enggak. Kalau gue ngasih POV berdasarkan pengalaman gue sama Iya. orang. Tapi maksud gue gini, itu kan hal-hal standar yang ada di manusia, Iya. gitu loh, gengsian, gitu-gitu. Bisa jadi itu ada di orang yang apalagi sih zodiak Leo kan bisa jadi juga. kan? Sagittarius. Jadi tergantung kita ngomong siapanya aja. Tapi kan lo nggak zodiak kan ada 12 ya. Gua aja nggak tahu ya urutan zodiak pertama sampai terakhir tuh gua nggak tahu apa. Kalau nggak salah awal tuh Capricorn ya. Gua nggak tahu. Capricorn, Aquarius, Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Pisces, terakhir Kalau Sagittarius. Sensei ya paling terakhir Gemini. Bener kan? Enggak, terakhir Sagittarius. Sensei ya. Aduh, dia belum lahir ya? Sensei itu apa? Sensei itu film Jepang. Iya kan? Film Jepang. Kan tahu kan kayak urutan lawan. Jadi ada ya di zaman millennials itu Sensei tuh ngelawan 12 Iya. zodiak. 12 zodiak yang paling rajanya tuh Iya. Gemini. itu raja paling susah Oh, iya. dilawan. Itu bener Tapi bentar, Gemini sebangsat itu bener nggak sih? Apa cuman black campaign orang-orang yang ngasih Gemini aja? Gue ngeri ini. Tapi beneran orang yang sebangsat itu. Belum pernah gue sengeri ini ngobrol. Itu kan nanya. gue pernah sama Gemini ya. Itu gue meeting tuh beneran diikutin, dikirim orang. Terus mobil gue dikasih apa namanya GPS. Terus serem sih. Wah itu bukan Gemini, itu orang kaya. Gue baru mau bilang. Bukan maksudnya kayak dia Itu orang kaya aja. Protektif, bukan protek sih, itu proses. posesif. Iya. Tapi mungkin posesif dia adalah bentuk rasa Kasih sayang sayang. dia. Kagak, dia too much. Lu sempat ada mengecewakan dia nggak? Ada dari awal. Tak kali lupa. Enggak, kenapa sih orang enggak? Nggak ada. Enggak ada sampai Oh, emang karakter. rapat bos gue ditempel-tempelin tanpa gue tahu ya. Ditempelin apa? Ditempelin apa? Alat penyadap. Oh. Wah, simpen. Ya, makanya pacaran orang biasa pacaran sama orang bin. Hah? Emang gini. Bener. Enggak. Kan. Iya, yang biasa-biasa aja. Enggak, tapi yang gue penasaran adalah gini. Konten lo itu ngomong mengenai zodiak. Terus lo sering mendapatkan pembenaran mengenai apa yang lo bilang ya. Betul. Sedangkan kan zodiak tuh ada 12. Gimana bisa lo dari 1 sampai 12 orang itu ini bener. Berarti kan lo nggak bisa bilang
Yang kayak tadi orang ini baik 12 orang untuk Jadi, mendapatkan approval dari ada mereka. beberapa, gue bener-bener ngebongkar loh di sini loh. Jadi ada beberapa cara, misalnya gue ngeposting nih, misalnya Aquarius tuh keras kepala. Ntar ada yang komen kan di TikTok kan, enggak anjir yang keras kepala tuh Virgo misalkan. Gue liat tuh koleksinya udah puluhan ribu, berarti ini valid nih. Gue besok gue bawakan itu. Jadi trust gue naik lagi dong. Iya. Tapi gue punya end game nanti di zodiak untuk membuktikan kalau enggak, zodiak tuh bohong. Ini project maha besar zodiak lah. Oh, plot twistnya nanti ada. Putusnya nanti ada. Tapi lu udah pernah bikin buat Pisces? Gue nggak tahu lagi. Harusnya sih pernah ya. Jarang sih. Lu banyaknya Scorpio, Scorpio gitu-gitu ya. Iya. Virgo. Scorpio sekarang sering banget. Virgo. Iya. Banyak request kan Scorpio. Jadi gue ya udah deh Scorpio. Zodiak paling overhype apa? Perhati. Gemini. Karena Pokoknya kalau yang jelek tuh langsung Gemini aja. ngeri kan? Gak usah banyak ini, langsung Gemini aja. Ntar tolong potongan pas ngomong gitu dia aja ya. Ya. Enggak, tapi Mau cuma Gemini aja. tuh udah di mana-mana dijelekkan. Kenapa sih? Gue juga nggak tahu. Maksud gue punya pesan Gemini. Tuh, kayak Gemini minta tuh, dia. kayak Gemini tuh dia tuh beneran kalau diwujud apa sih di Gambarnya. dia tuh punya banyak muka. Iya. Jadi dia, kamu Gemini ya? Dia bisa, tapi bukan karena dia bermuka Satu, 2 bukan. atau bermuka 4, tapi dia punya banyak Kepribadian. Kalau misalkan dia lagi pribadi yang ini dia bisa baik banget. Berarti Sibyl Gemini dong. Siapa? Sibyl. Ada novel namanya Sibyl tuh dia punya banyak kepribadian. Tahu kita kayaknya ya. Dia ngobrol sendiri aja mas. Sipil bro. Gue tanya pedok pura. Siapa nih? Lu diam kan kayak. Tahu. Tentang pribadi nih. Iya, siapa sih Bill? Gue mau maaf ya Bang Bil. Gue udah mau gitu. Bang Bil, bukan cewek. Jadi gue udah maaf ya Bang Mas Sibil gitu. Mbak Sibil gitu. Ternyata novel. Dia udah Sibyl, terus dia mau ngurutin 12 zodiak dari awal kan gila. Ya, repot. Repot sih, 20 pantes. Kamu jangan repot-repot, bisa nggak lebih relax? Relax tuh. Makanya Kayak kita Gua- ngobrol santai aja gitu. Lu emang suka baca Bang orang. suka. Baca apa? Tapi gua Sibyl aja. Tapi gue pada apa namanya? Pada gue pribadi gue nggak percaya sih sama zodiak. Lo tapi sebenarnya lo nggak percaya emang? Sama sekali tidak. Gue percaya. Iya. Coba komen di bawah lo orang yang tim percaya zodiak atau yang nggak percaya zodiak. Ntar kita lihat ya. Enggak. Banyak yang mana? Maksud gue kenapa lu bisa? Lu sepercaya itu? Gue percaya. 99%. Nggak 99. Biasanya gue melengkapi dengan lu show apa dan unsur apa. Oh iya, itu kalau itu Tapi dia ada. buat yang pertama kali, kayak misalnya gue ngedate pertama kali, gue pasti akan tanya, zodiak lo apa? Kayak kalau Gemini, gue udah gitu Tuh. doang. Iya kan? Ya terus kalau Scorpio udah Virgo, gitu. Ya, berarti kan kalau lu udah kayak gitu di awal, dia melakukan hal kecil aja lu pasti langsung Bener kan? tuh kan gitu. Jadi udah alam bawah sadar. Bener. Ya emang rata-rata gitu. Oh, Iya bener. karena udah ter-mindset Bahwa Gemini itu Tapi Iya, gue sama Libra nggak ada isu. Gue sama yang lainnya nggak ada isu. karena lu good hatinya baik ke Libra. Enggak, karena Memang- pemikiran banyak orang udah melihat bahwa Gemini itu sorry ya Matik. problematik. Jadi pada saat kita ketemu sama yang Gemini itu dari reluctant udah Tapi lo Gemini percaya gini nih. nggak? Presiden kita Indonesia semua rata-rata Gemini. Ayo lu. Iya. Lu nggak tahu. Di bawahnya mau kemana nih? Tuh kan? Kenapa sih hari ini? Rata-rata Setelah bilang gitu. Presiden Soeharto Gemini. Coba cek Jumbo ya. Oh iya. Iya emang rata-rata Gemini. Gue lagi mikir, yang paling keren siapa emang? Semuanya. Oh, kalau gue, Kalau semuanya, lu mah cari aman enggak, kan? semuanya keren. Temen kalau gue paling keren Soekarno gue. Iya. Karena ya Maksudnya keren banget. Dia Maaf. memproklamirkan Iya. Indonesia menjadi negara yang merdeka. Iya benar. Orangnya berani kan? Orangnya berani. Orangnya berani. Orangnya Terus berani. out of the box. Iya. Yes, gue setuju sih. enggak sebenarnya kalau menurut gue semua presiden itu baik karena mereka punya kebaikan masing-masing. Apa sih tuh? Wah, Apaan nih, Presiden Bang? Presiden Burkina Faso nggak baik? Apa? Lu nonton Enggak nggak? ngomongin Oh, Indonesia. Indonesia. Lu nonton gak dia selalu begini nih? Lu emang bener. Dia bikin quote-quote yang diulang-ulang terus. Enggak, ini nggak diulang. Emang bener semua manusia tuh punya kebaikan masing-masing. Kan juga ini sih bang, siapa sih kita sih buat ngelihat orang, lu orang jahat, lu orang nggak baik gitu. Kan kita ngerasa dia jahat, kan dia nggak ngerasa dia jahat. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kan kita
sebenarnya kan kita jangan bikin perpecahan kalau kata Panji kan. Iya, betul. Kita bikin jembatan. Betul. Gila. Panji Pragiwaksono. Tapi dia kemarin rusuh-rusuh juga. Iya juga. Iya. Dia pasti nggak tahu isunya. Jadi kadang-kadang orang ngomong tuh paling bisa, tapi Benar. betul eksekusi. Ya sebenarnya di luar sana banyak yang ngelakuin yang gue lakuin di zodiak Iya. sih. Jadi mau jadi motivator Anda. Gue sekarang ini tahu. Boleh nggak nih bang ngomong ini? Apa? Boleh dong. Lo ngomong apa aja gue belum tahu lo nih boleh apa enggak. Gue males aja ngeliat sosial media orang-orang ngajarin cara kerja, cara dapet duit, cara ini, cara itu. Pusing banget. Maksud gue nonton Tapi sosmed mau tuh. Ronald. Iya dan kawan-kawan. Nggak maksud gue gini, nggak masalah. Cuman bisa nggak ngeliat FYP gue mau ketawa aja gitu. Karena kan sekali lo pencet dia akan terus-terusan muncul. Sekali aja. Ih gue Sekali kayak, pencet dia akan muncul. kayak lu bayangin lu pulang kerja capek-capek nyampe rumah lihat TikTok siapa tahu ada Wancoy, siapa tahu ada Bang Bak, siapa tahu ada siapa. Buat lu tuh miskin, lu tolong, lu harus tabung di sini. Dia apaan sih? Makasih, gue bukannya tidak mau dibantu untuk kaya, cuman gue mau ketawa dulu. Tapi gue udah batin boleh ya? Boleh. Gue seneng sih sama dia. Kenapa? Karena dia, Mas Sopo agak ngebela kaum Hawa menurut gue. Ngerti gak? Dia kayak si laki-laki tuh nggak pantas split bill. Lu miskin. Ya, maksudnya split bill nggak boleh gitu kan. Dia banyak membela kaum Hawa itu loh. Split bill setuju nggak? Ya enggak lah. Split bill dalam, Mas lagi ngedate. oh enggak lah. Iya, bener. Kalau lu ngedate, diajak ngedate, kemudian lu disuruh split bill, lu jangan mau. Iya. Jangan mau anjing. Buat gua jangan split bill. Lu ngajak cewek ngedate nggak lu jemput aja lu kuring di situ. Iya, bener. Iya. Jujur. Benar. Jujur. Setuju gue. Udah lu kalau misalnya lu ngajak dia ngedate berarti dia wah itu dia ratu malamnya, itu first lady dia. Iya. Sampai kapan? Sampai malam itu. Sampai malam itu. Sampai dapat hasil billnya yang bayar segini. Jangan nih kemarin split aja. Sengaja. Tadi udah bagus loh gue. Iya. Gue juga pulang dari Kim, Kenapa? gue pecat, bocong lagi. Iya kan? Tapi seru kan? Seru sih. Kalau ini kan kayak ntar Jordan anjing investasi nggak mau, gue nggak mau. Nggak usah gue nggak mau investasi. Tapi menurut gue lagi ya, itu dia kan berstrategi dulu. Dia bilang, jadi ngomongin dia ya, biarin aja. Nggak apa-apa. Dia tuh pernah mau viral tapi nggak dapet. Jadi salah satunya untuk viral di Indonesia adalah dengan cara itu. Anjing lu semua miskin lo itu, maksudnya the devil marketing. Iya. Tapi intinya gue nggak peduli bang. Gue mau ketawa doang lagi lihat TikTok. Yang ada bocah-bocah jatuh, ada bapak-bapak yang silat terus disambit batu. Iya. Oh, yang Iya. itu. Sekarang gue, anjing ada orang ngajar investasi. Anjing ada orang ngatain orang miskin. Anjing ada orang turu invest. Apaan sih anjing? Ya mungkin ini cuma buat lo marketnya nggak dapet. Iya, Iya. yang ini nggak salah. Iya. Lewat Ini lo pribadi. Lu aja tahu. Ya Zia lo nonton deh. Ya Zia apa siapa gitu. Nanti gua kasih lihat. Dia aja ya. Iya apa ya. Jadi orang yang sorry banget deal. Tapi itu lucu banget. Kerjaan lo lagi nih nanti buat browse. Nanti. Orang luar. Salah. Nanti gue kasih lihat. Boleh. Itu lucu banget. Lo masih ketawa. Kalau nggak ketawa ya. Tapi katanya dia ini fansnya gue takut dihujat deh kalau Emotif. kayak iya. Lumayan. Ya lo berdua, gue sih dari sendiri. Jangan ngujat gue ya. Gue dari tadi diem loh. Nah, tapi kan bedanya nih, kalau orang dia apa tadi Aquarius, Aquarius. dia tuh cari aman terus hidupnya. Nah orang-orang cari aman susah maju cepetnya. Tapi gue juga cari aman sih. Nggak maksud gue nanti gue bakal ngomong sama editor lo, bang tadi tonton dulu aja bang. Gue percaya nih sama lo, ya kan? Ngedit, jadi Ya dia. Udah langsung post aja. Aman tuh itu aman tuh si bocah aman. Aman kok tadi aman. Coba. Berapa kali ya? Tadi aman nggak? Aman kok aman. kali gue sama gue gini, tolong dong itu aku udah salah ngomong. Jadi dia ngomong apa, boxy misalnya apa terus apa dia salah. Bukan Iwan Fals. Iya Iwan Fals harusnya siapa? Terus gue cek ya salah sengajain. Gue naikin. Wah, itu lagi yang di Begitu didukungnya kalau jadi host di Kim sama tim. waduh ya, berat lu bang ya. Enggak, kita tuh justru support lu. Iya. Oh iya, iya sih. Tapi Berat loh. 2026 bisa jadi tahun lu tau bang, percaya gue. Kenapa tuh? Ini ada hubungan sama zodiak nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, karena aku nonton lo juga. Amin. Gue nonton terus kayak emang karakter lo Apa? Coba. pede sih. Gue pede. Iya pede. Gue saking nggak pedenya ya. Kalau misalnya ngomongin fashion, gue nyoba-nyoba akhirnya dengan
dengan fashion yang bukan jadi karakter gue. Oh, kalau konten fashion lu, gue juga nonton bang konten fashion lu. Emang pede gitu? Di konten fashion belum sih. Iya. Gitu dong. Jangan dipede-pedein. Ya, cuman Gue baru kali ini ngeliat Bocong agak labil-labil ya. Nggak firm. Kayak Maksud gue. semua ekspektasi gue kan gini ya. Siapa nih narsumnya Bocong? Gue I'm in. Gue jump in. Gue tiap hari kan scroll TikTok Bocong. Kayak pas ini kok lagi. Oh iya. Harusnya lu bilang, jangan bawa karakter asli, bawa karakter cinta-cintaan. Oh di ini gue. Ini gue langsung gue tetap. Oke, sekarang yang Hani pengen lihat adalah karakter cinta-cintaan berarti kan? Ayo. Enggak. Kenapa sih? Orang Habis dari tadi Bocum jadi diri dia. Seru kan? Gua pengen lihat dia yang begini katanya bilang barusan. Makanya kita coba jadi karakter Bocum yang Yang penting ada temanya nih. Apa nih? Tadi kan di awal sempat bahas juga. Nggak apa-apa, menurut gue ini satu hal yang lain yang disajikan di Kim ya. Maksudnya kalau lo ngeliat selama ini dia harus murid kencengin mengenai cinta, terus dia harus jadi diri dia yang di other side ya. Di sini dia bisa jadi the realnya gitu loh. Ya, Betul. Capek tahu kayak gitu sejam ngomongin cinta menurut gue. Wah, kemarin nggak capek gue kak. Budgetnya oke. Maksud lo? Budgetnya oke. Enggak bukan gitu. Ngomongin cinta-cinta tuh nggak capek. jadi kemarin makanya kemarin angkanya keren makanya begitu. Bukan, karena kenapa gue jadi sendiri karena di Mas Bang. Untuk Green Boys kan, gue mau Wancoy kan ada program juga. Yang mana nih? Di publik kan gue berdua. Yang public corner. Public corner. Nah, itu kan kayak gini. Oh, oke. Gitu. Dan di situ jadi Di Mas Baksnya. jadi diri lo. Ya diri gue aja. Emang paling enak gak sih? Lu berarti kalau selama ini lu buat konten seringnya nih lu mau membicarakan sesuatu yang bukan lu. Enggak. Bukan diri lu. Jadi gue kalau di podcast itu gue cuma bilang gini, lu jangan brief gue. Udah lu temanya percintaan. Jadi gue mau itu kayak ngobrol kayak gini loh. Iya. Maksudnya tuh podcast yang Tanya jawab. iya apaan sih? Gue bilang ngapain sih bang? Males gue. Salah tuh tanya jawab. Nggak salah. Nggak salah. Cuman nggak gue aja kayak apaan sih anjing? Nah, lu gimana sekarang kehidupan? Kayak tadi pertanyaan pertama lu tuh yang pertama di Indonesia. Makanya tadi gue bilang sama lu sama ini gitu. Iya. Tapi yang susah ngalir kan. Tapi yang susah tau jadi host tuh. Ih, gue pernah jadi host. Anjing di bintang tamu. Ditanya apa jawabnya tipis. Tanya apa jawabnya tipis. Itu gimana lu caranya? Jawab seadanya gitu bintang tamu. Gini. Iya. Ya gue kemarin sih gitu. Nah, misalkan lu bintang tamu gue nih. Weh, Bang Dimas, apa kabar? Baik. Oke. Gimana kabar sekarang? Lagi sibuk apa nih? Ya gitu-gitu aja. Oh, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja tuh ya. Kan tipis. Kalau udah mereka ketawa, lu nya nggak ketawa. Oh, gue udah main kaki. Buruan. Ada. Cum, gue mau lo kasih input ke Bax ya. Ini sebenarnya dilakukan sama semua narsum ya. Jadi semua narsum di sini tuh kayak jadi satu mandatori untuk ngasih dia input gimana cara dia deketin cewek pada saat ngedate pertama kali. Oke. Jadi kemarin juga kan pas ada Ustadz Jojo, lo tonton gak sih? Nonton. Iya kan? Nah, lo coba ceritanya lagi ngedeketin cewek, lo gimana pertama kali? Soalnya gagal mulu kan? Biasanya gagalnya karena apa, Bang? Gagalnya? Waduh, nggak tahu gue. Makanya nanti tuh suruh dia coba biar lo tahu, mesti dirasain. Oh, dia cobain deketin cewek pertama kali. Iya. Coba, Bang. Coba. Susah juga ngebayangin cewek itu. Nanti aja mending lo biar nyoba, lo kasih gue objeknya, dan gue coba. Kenapa? Gue kenalin gitu, Cap. Tapi lo emang lagi nyari. Tapi Vina Karame single sih. lo gila. Yang ada yang nggak mungkin, Bang. Ya, Nggak ada yang nggak mungkin, tau. nggak ada yang nggak mungkin kecuali Kalau ada Vina Karame. Yang Iya, inilah. lu pedal. gue nggak suka pedal, cuy. Lo main? Nah ini nih. Lo main Nggak pedal? bisa gitu, Bang. Lu Harus ngikutin. harus ngikut. Dia tuh tak. Jadi gue bongkar deh. Harus dia ngikut. tuh rumahan banget. Jadi menurut gue dia tuh, gue spill ya. Kenapa dia agak susah menurut gue? Karena yang dia lakukan di umurnya dia tuh nggak common, nggak umum. Karena di umur-umurnya ini kan biasanya kita udah punya banyak aktivitas di luar kan. Entah lah ngapain, pedal apa. Dia enggak. Dia memang anak rumahan. Akut. Idealis tuh tinggi juga, Bang, ya, berarti ya. Baik ya bahasa lo ya. Idealis gue tinggi. Juga. Langsung aja diperhatiin. Nggak juga sih. Terus apa yang bikin lo tidak mau keluar gitu? Bukan nggak mau. Gue udah di titik di mana
gue keluar suka. Anjing gitu Timothy Ronald ini. Ya, Gue di titik di mana? Wah, anjing berarti gue nanti kalau di FYP lo anjing gue nggak buat kayak ginian gitu dong. Iya. Asli Kalau gue lewat lagi. Gue udah pernah di titik di mana gue ngerasain susah, akhirnya gue invest gue. Urusan lu. Tapi bentar, tapi dia kaya beneran cuy ngomong kayak gitu. Siapa? Timothy. Iya, tapi teman-temannya bukan teman-temannya. Timothy aja. Kalau Timothy 1 gue nggak apa-apa. Timothy sama Kalimantan. Timothy satu. Kalian ada siapa? Partner yang depannya tuh yang Bukan yang lain banyak tau. enggak cuma Oh banyak gila. Banyak nggak yang ngasih keuangan banyak? enggak lagi di gue. Oh, keuangan banyak. Oh, Dia kayak keuangan Timothy banyak. Ronald aja sama si Kalimantan dan dia tuh beneran menunjukkan memang dia berhasil. Oh kalau dia kaya dia. Gue Dan dia akuin. tuh dari minus, makanya dia berisik. Hmm. Kalau biasanya orang-orang dari minus dan usaha sendiri emang jadi Tapi emang dia dulunya ini. minus dari minus. Itu dari mana? Gue ngikutin banget, cuy. Kata dia. Tapi gue Dan memang dikasih bukti emang lu minus gitu-gitu. Dan dia kan di berantemin sama si, boleh nggak saya sebut Tatit aja ya. Dia ngomong gini. Sama si bilang ini, kalau orang kayak beneran tuh nggak akan berisik gitu. Kita netizen banget ya. nggak tahu ya. Ya terus kata dia, ya jelas aja. Kalau lu kan nggak berisik karena lu kerjanya cuma. Iya emang. Kalau gue kan usaha pasti berisik gitu. Kalau dia kan lebih ke norak karena yang bukan kaya. Iya. Iya tuh dari. Kalau Okmani pasti dia nggak berisik. Masih. Lu tahu kan dia briefing jangan berisik. Dia selalu melakukan keberisikan. Kalau misalnya kayak gitu ya, lo, gue sih nggak percaya. Misalnya bukan nggak percaya, ada kayak si orang-orang terkenal, orang-orang sukses, dia bilang, gue tuh mulai dari nol. Lo percaya nggak? Gue kerja jadi waiter. Lo waiter di mana? Di Australia, di Amerika tuh gaji berapa dolar? Lo gue ini dari ini apartemen yang kayak gimana? Lo nggak relate sama kalau selubungin di sini. Karena nolnya orang kan beda-beda. Itu dia. Nolnya lu, mungkin nolnya dia di rekening 10 juta gitu. Ya kan? Nolnya gue di rekening 50 juta. Ada yang nolnya di rekening nol gitu. Iya. Ada yang minus. Iya. Gitu beda-beda titik nolnya. Iya. Makanya mereka selalu bilang gue mulai dari titik nol. Tapi tidak pernah cerita. Kalau lu ceritakan titik nolnya sebagaimana kan ya beda-beda aja titik nol. Pinter ya ngamanin. Ya benar-benar kan beda-beda titik nol. Oh, Andri Senopati tuh. Iya udah datang. Datang. Abisnya dia. Abisnya dia. Oh, dia gagah tuh, dia tuh lucu tau deh. Iya. Di TikTok. Gue ngikutin mulu. Gue udah pelajarin. Oh kalau dia lu seneng lah ya. Seneng banget gue. Iya. Lu nggak pasti. Lu belum belajar. Orang gue bilang itu talking point. Gue mau bahas talking pointnya Bocom. Yang dibaca talking pointnya si. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Nggak perlu karena lo udah di ingatan gue. Ih keren dong dia. Buat apa? Buat apa lagi gue? Ngapain gue baca kayak gini aja? Gue udah tahu Bocom luar dalam. Bang Dimas Bang. Iya, yang gue Itu bilang track kamu bulan puasa kan? Mbak Jawa, iya bulan puasa. Baru kita nggak ngobrol. Iya. Kenapa tuh waktu itu? Lo waktu itu gue lagi pengen deketin nih, lagi gini tuh tiba-tiba. Gitu. Lu deh. Enggak. Bacaan Canda. dia yang diantar Nggak pulang. tahu lagi gue. Gue cabut duluan abis bukber, abis buka batalin cabut gue. Kalau sampai Enggak gue ada podcast. Oh, oke. Kayak itu. Mau juga kayak lu sekarang. Iya lo hostnya gue perlu belajar dari lu sih. Janganlah belajar dari Pancoy. Enggak, Tapi lu awal-awal panik nggak bang? Kayak anjir gimana? Panik lah. Gue kan belum terbiasa ya. Waktu dulu gue pernah punya pengalaman juga. Cuman tuh sendiri. Terus kalau Dia sekarang kan di kamera gitu. Nah, sendiri ngomong di kamera. enggak punya podcast juga belum ya. Terus sekalinya akhirnya lagi jadi host lagi, gue membawakan satu podcast jadi host dengan produk segede Kim gitu. Nah gue, wah cek gue harus kayak gimana nih? Iya. Gue lihat lah caranya gini. Nah akhirnya gue masih belum nemu tuh. Gue tuh sebenarnya kayak gimana sih? Oh. Nah itu lagi, Tapi sekarang udah menurut lu tuh. insya Allah udah. Kalau gue ngeliat lu bang ya, kalau gue ngeliatnya kak, lu bagus di ini bang. Bawakan acara-acara yang deep gitu bang. Misalkan bintang tamu lo orang habis kena Musibah. musibah gitu, orang yang pokoknya deep banget gitu. Berarti nggak kayak misalnya bintang tamu lo sekarang apa yang lagi viral, bayar gitu, kan lagi ini banget kan. Nah dia serius kan orangnya sebenarnya bisa serius gitu.
Tapi bukannya nanti kayak yang lo lihat, gue nggak butuh yang konten kayak gini itu ntar. Kagak. Lu Kalau gosip, lu kalau kalau gosip masih ngehibur gue. Oh. Kalau gosip gue masih Walaupun deep. Walaupun deep talk. Ya, yang penting jangan belajar cara dapat duit lah. 1 miliar. Aku dapat 1 miliar di umur 25, gue nggak peduli aja. Masa lo nggak peduli? Itu dia kan dia dapat 1 miliar di umur 25. Itu dia ya, bukan kita ya. Lu ngapain nongol di sini? Iya, dia memberikan virus-virus. Dia mau ini banget sih. Iya. Dia mau Gue nonton karena menurut gue dia punya strategi yang baik dan bagus. Strategi yang gue nilai. Gue nggak hack yang lo fans itu loh. Satu orang ya, iya. Yang banyak tahu kak. Iya, nggak pernah muncul. Gue cuma 2 orang itu doang. Nggak usah. Kenapa? Nanti begitu gue klik muncul tuh. Iya, biar lu kan bisa nyari-nyari yang lain, referensi lain. Enggak. Tapi lu sama Timothy oke? Oke banget, gua ini orang keren. Gua nonton waktu dia di Close the Door terakhir bahas apa gitu belum lama. Gua nonton sampai habis kayak oh ini orang emang keren. Harapan gue suatu nanti dia bisa pakai brand gue. Harapan gue tuh kayak keren dia. Brand lu apa ya? Ada Rukas. Oh iya. Banyak yang komen ini tahu. Apa tuh? Kan gue punya konten makeover kan Rukas kan lu yang OTD tuh banyak bilang Rukas makeover di Mas Box tuh banyak tuh. Kemarin Riko ngomong sama gue tuh Rukas tuh di Mas Box tuh. Lo kalau mau makeover gue jadi gimana? Jadi keren lah pokoknya. Oh berarti sekarang kayak keren. jadi lebih keren. Oh gitu jadi keren. Anjir pokoknya berbeda lah. Ya enggak? Iya. Tapi dia dipakein baju boxy terus yang gitu-gitu emang nggak pantas. Belum. Kelelep gitu loh badannya. Iya. Udah lu. Gue pendek soalnya. Kalau gue setinggi lo, gue pendek gue. Gue aja nggak pernah gue celana gue gini nggak pernah. Gue nggak suka pakai. Mungkin si Andri tuh anak-anak skena yang celana gombrong-gombrong gue belum sih. Tapi menurut gue emang keren sih, keren. Enggak, Cuman menurut gue enggak. Makanya menurut gue keren, tapi itu balik lagi ke personalnya masing-masing. Karena emang gaya orang kan beda-beda ya. Nah tergantung kalau menurut gue tinggal gimana lo nyaman apa enggak. Kalau menurut gue ya, celana gombrong itu keren dipakein. Kenapa orang-orang luar pakai? Karena tinggi. Jadi nanti enak. Sini kayak pakai sarung dirobek aja, jadi kayak sarung dibelah 2 aja gue ngeliatnya kayak. Enak lagi gue sama fashion. Aduh. Kelar gue. Nah, doanya kan siripku gitu gombrong-gombrong. Bang Riko respect, Bang Riko ngerti. Basket kan dia, kalau Bang Riko ngerti. Kalau yang tadi lu sebutin tuh. Siapa? Yang itu lu semua. Dia kayak sarung tuh dia tuh. Iya. Terus kalau gue penasaran lagi balik ke yang tadi relationship ya. Zaman sekarang kan orang banyak ngomong mengenai red flag, green flag. Terus lo juga ada di pakar relationship. Sejauh ini selain yang tadi lo cerita orang mukulin, cerita red flag apa yang pernah lo? Iya dia seharusnya kalau nanya ya. Iya, kita tuh kayak jadi kayak mesti jawab apa nih? Jawab apa gitu? Podcast gue nih gitu. Habis gue mesti gimana? Jadi ya, gitu kan nggak juga kan nggak enak ya. Gua selain mukulin ya. Oh, gua nggak pernah ngalamin pemukulan. Bukan. Cerita dari orang-orang. Pernah waktu itu temen gue, cewek, habis dipukulin. Dipukulin lagi? Kok temen lu cewek kayak dipukulin semua sih? Iya, Firda tuh, ntar lu nangis. Iya enggak, maksudnya masih orangnya. Oh, masih orangnya sama. Bukan kok, kalau gue lupa ceritanya gimana. Pokoknya dia sampai, lu undang deh orangnya deh bang. Dapat tuh jawaban. Dia udah cerita di podcast, cuman gue kayak, udahlah dari mulut dia aja gitu. Cuman kalau gue pribadi, gue pernah sih gue ngalamin yang begitu-begitu. Mantan lo deh. Mantan gue normal. Cuman, yang red flag nggak ada. Oh, red flag ada. Semuanya kan tadi dia bilang. Nggak semua. Enggak semua. Oke, yang red flag. Yang red flag. Pura-pura sakit. Pura-pura kecelakaan pernah gue. Gue putus nih. Mesti pura-pura kecelakaan? Iya. Mantan gue juga ada. Gue ditabrakin mobilnya beneran. Iya sama. Serius ya? Itu yang Gemini. Tapi udah balikan habis itu? Enggak. Gue blok terus dia muncul. Wah nggak ngawur. Balikan gue. Karena kan toxic itu lo nggak bisa keluar gitu aja. Nggak bisa. Iya. Gue balik lagi. Toxic makin lo deep. Iya. Nah, emang ketika balikan lo makin deep bener. Iya.
Dan harus ada orang lain untuk membantu lo. Benar, harus ada orang. Nah itu gue baru mau nanya, kalau emang lo udah dapet cerita lo ngalamin mengenai toxic relationship, cara keluarnya gimana? Karena menurut gue pada saat lo jalanin hubungan toxic relationship dan masih berhubungan, lo udah lebih make perasaan dibanding logika, ya kan? Nah pada saat lo mau keluar dari itu gimana caranya? Ya ketika lu berhubungan, makanya ketika lu berhubungan sama siapapun ya jangan sampai ninggalin orang sayang di sekitar lu. Karena yang bisa menyadarkan itu benar orang-orang sekitar, yang bisa membantu lu keluar orang sekitar. Gitu loh. Kalau lu sendiri nggak akan bisa pernah keluar gitu loh. Karena lu terlalu berpikir, oh gue udah begini sama dia, gue udah begini sama dia, nggak ada. Jadi gini, percaya deh, cowok yang red flag itu, cowok yang sadis itu, dia itu bukan cuman mukulin fisik lo, dia ngancurin mental lo. Dia kan bikin mindset kalau lo tuh murahan, lo tuh gini, nggak akan ada yang mau sama lo. Itu red flag ya? Itu parah, itu kacau. Dia kan bikin mindset nggak akan ada yang mau sama lo. Jadi nih ceweknya nggak kemana-mana. Oh, lo yang diserang mentalnya? Mentalnya. Jadi mau diapain pun dia akan stay. Tapi gue pernah tuh digitu-gituin, kayak lo nggak akan pernah bisa dapet orang yang lebih dari gue. Iya. Terus gue jawab, bisa. Gue pasti kan bisa gitu. Oh ya. Iya. Tuh. Jarang kayak gini. Gue pasti kan bisa. Nggak jadikan itu motivasi terus kan. Terus bilang lagi nggak akan ada yang mau sama lo, nggak akan. Karena lu begini, nggak akan ada yang bisa karena ngerti lo gini. Ada. Nanti gue buktiin. Ada. Tuh. Gitu gue jawab. Jarang ada yang bisa begitu. Tapi kalau dari pertanyaan lo yang bisa membantu. Tapi yang dominan ya biasa cewek-cewek dominan. Oh iya cewek dominan. Kalau cewek-cewek yang menye-menye ya kasihan sih. Kasihan. Orang-orang sekitar atau lo butuh orang lain dulu baru lo bisa keluar? Menurut gua untuk keluar dari suatu hubungan itu tidak dengan orang lain sih ya. Karena kalau misalnya dengan orang lain lu berarti bisa sama-sama lu melibatkan orang lain gitu kan, nggak fair aja. Lu mesti nonton podcast sebelumnya, gue nonton banget nih soalnya. Oh, iya. Ngomong jangan lu memulai hubungan baru kalau lu masih ada masa lalu. Itu udah quote-nya dia tuh muncul berkali-kali. Iya, nggak fair aja. Menurut gue, walaupun kadang orang selalu bilang ya bisa bikin kita lupa sama orang lama adalah orang baru. Tapi laki kan gitu, kalau belum ada sepatu baru, sepatu lama nggak diganti. Betul. Tapi kan ini kan kita bukan sepatu ya. Iya. Lebih ke kan kaos kaki. Laki kenapa? Iya kan, kalau belum ada sepatu baru ya iya. Pakai dulu. Itu nggak fair aja menurut gue. Iya. Karena gue jangan sampai di tengah-tengah hubungan lo sama orang baru, lo ternyata masih berkomunikasi atau terlibat dengan orang lama. Akhirnya orang baru terseret lah, orang baru tersakiti gitu loh. Ya jangan lah, selesaikan masalah lo, ditanggung jawab lo menurut gue. Oke. Jadi kalau yang dia mulai duluan tuh sebenarnya curang sih ya, dia pengen ngamanin diri dia sendiri ya. Betul. Dia kayak nggak mau ada bouncing kan? Iya. Nggak mau sakit, dia kayak poeng gitu. Nggak fair aja menurut gue. Nah lo kalau misalnya setelah selesai, lo tipikal yang temenan sama mantan atau lo mantan tuh cuman nggak bisa kalau temenan sama mantan. Nggak bisa. Menurut gue nggak bisa. Kenapa? Banyak yang bilang bisa, tapi menurut gue enggak. Buat lo nggak bisa? Buat gue nggak bisa. Dan lo nggak pernah? Dan lo mantan lo yang... Gue temenan sama mantan, temenan ya. Temenan ya, bukan... Kalau menurut gue temenan itu lo bisa komunikasi, bisa ketemu, itu temenan. Bukan cuman, gue masih follow-followan itu menurut gue bukan temenan. Betul, setuju. Menurut gue dengan lo temenan sama mantan, berhubungan sama keluarga mantan, berarti lo nggak respect sama pasangan lo sih. Karena gue balikin aja deh. Lu punya pasangan, lu punya pacar gitu. Nih kita laki-laki ya. Biasanya yang masih berhubungan misalnya laki-laki. Cewek lu, lebaran aja deh misalkan. Aku izin ya mau ke rumah mantan aku. Wah, nggak mau gue. Nggak mau kan? Ya berarti nggak fair. Kenapa wanita harus mengiyakan itu sedangkan kita nggak mau? Setuju. Gue nggak bilang wanita sih. Iya siapapun itulah. Iya makanya mantan. Berarti emang ini bisa dipakai ke dua-duanya. Iya betul, setuju. Ya karena kalau misalkan dia bilang, oh nggak, gue udah nggak pacaran sama dia, gue sekarang temenan sama dia. Lalu kan nama gue juga dulu temen ini. Iya semua juga berawal dari. Ya dan lu bisa jadi suatu hari nanti kita lagi berantem, larinya ke situ. Tapi lo misalnya nih, lo lagi single. Oke nggak kalau mantan lo ngajak? Oke banget. Nah begitu punya pacar langsung cut gitu kan? Tergantung. Tergantung. Wah mantan gue balikan. Enggak, misalkan lo single nih, si mantan lo ngajakin ketemuan. Oh iya oke. Oke banget. Single. Oke banget. Tiba-tiba seminggu kemudian lo jadian, lo langsung cut. Langsung cut. Oh kalau seminggu kemudian gue jadian, sama yang lain ya maksudnya. Iya seminggu kemudian gue jadian sama lain. Oh udah nggak mungkin ketemu sama mantan. Karena seminggu lagi gue jadian, berarti gue deketnya udah. Iya udah lama. Tapi belum jadian. Iya, tetap enggak sih kalau seminggu, kalau sebulan kayaknya masih. Oke, berarti kalau single, ya gue setuju sih. Iya. Kalau single tuh, gue tuh kalau single gue buka tuh list mantan gue. Terus kalau gue putus kan
diblok-blokin sama cowok. Wah, gue bebasin tuh semua. Iya kan? Abis-abisin momen kangennya nih. Yang mana nih yang kangenin nih? Gue kan punya pacar tuh pada posesif kan. Jadi banyak pas buat blok gue ratusan anjir. Jadi Mantan lu berapa ya? enggak. Ratusan? Jadi misal gue Berapa lagi? Ratusan. misalnya gue pacaran sama lo, dia ngeblokin semua orang gitu kan. Oke. Nah begitu gue putus sama lo, Oh, lo lihat tuh. wah lihat list blok gue banyak banget. Iya, iya. Gue bebasin tuh tahanan kota. Wah, ayo. Bang, gue yang inget-inget aja. Apa kabar? Oh, lu jarang lo cewek yang ini lo. Apa kabar? Karena memang gue kenal sebenarnya jadi gini loh. Misalnya, Sorry ya kemarin aku blok. enggak lagi. Apa kabar? Kamu nggak blok aku? Iya lagi. Gitu, sorry. Oh nggak bilang enggak itu mantan aku. Nggak langsung udah ngopi dia udah langsung aja. Dia udah ngerti lah. Kayak dia udah sering di unblock gitu. Lu pacaran paling lama berapa? Lu pacaran paling lama berapa lama sih? 6 tahun. 6 tahun pacaran. Lama juga ya? Lumayan. Lo yang paling lama kan? Iya. 6 tahun. Iya. Itu lama juga ya? Lama terakhir. Lama juga tapi emang ada standarisasi orang pacaran tuh sebenarnya. 6 tahun lama. Oh, lama tau. Itu dia makanya standarisasi normalnya orang 6 pacaran. tahun lu berhubungan sama orang, habis itu ketemu berapa kali pulang ke masing-masing, sampai 6 tahun tuh. Ya no, di kehidupan pacaran 6 tahun menurut gue lama sih. Gue bingung ngeliat teman-teman gue pacaran 13 tahun, Ada yang gitu ya. 15 tahun. Tapi nikah. Ada yang nikah, ada yang enggak sih. Oh, ada yang enggak juga ya. Kan kalau enggak kan jadi buang-buang waktu ya. Tapi nggak ada yang tahu sih, kan bukan saya bilang buang waktu. Kadang-kadang lo bilang buang-buang waktu kalau lo belum ketemu jodoh lo mengisi waktu nggak? Siapa tahu di 6 tahun itu tahun ketiga ternyata ada. Iya, Cuman aduh, iya lagi nih gue cocok sama dia, tapi kan gue udah punya pacar. bisa joget. Lu percaya jodoh? Apa? Lu percaya jodoh? Percaya lah, gila sih. Percaya? Kalau dia udah kawin, Percaya lah. Enggak, soalnya orang yang udah kawin pun ada yang nggak percaya jodoh. Maksudnya, ya emang ini adalah seseorang yang gue pilih dengan gue menerima segala kekurangan dia. Tapi bukan berarti dia adalah jodoh gue. Karena nggak ada yang pernah tahu. Betul. Ada siapa tahu nikah 3 tahun. Betul, 3, betul. baru ketemu jodohnya. Betul, makanya lu percaya jodoh. Gue percaya sih jodoh. Nah gue percaya semua orang sudah ditakdirkan lu sama ini gitu, dari lu lahir lu udah ditakdirkan. Kalau misalnya takdir calon istri gue ketabrak bus, makanya sampai sekarang dapat mungkin. apa sih ribet banget hidup lo? Mungkin nggak? Lu cari dulu baru lu pikir. Enggak, makanya setelah bicara kan ada setiap orang selalu ada jodoh masing-masing. Ternyata jodoh gue itu amit-amit ketabrak bus gitu. Dia nabrakin diri apa ketabrak? Harus jelas juga, harus jelas. Sampai banget. Harus jelas dulu. Iya. Dia nabrakin diri apa ketabrak? Menabrakin diri. Oh berarti lu nya bermasalah, Guanya tak ya. kuat dia jadi jodoh. Dia belum ketemu gue aja udah bermasalah ya. Iya, nggak boleh begitu. Boy. Dia nggak pacaran sama siapa-siapa nggak ketemu jodoh. Tapi lu pernah deket sama cewek nggak sih bang? Ya pernah lah. Kayak gimana itu? Maksudnya sewajarnya. Iya, apa terakhir deh. Ini ciri bintang tamu yang jawabnya tipis-tipis wajar. Iya, Enggak, males ya. Kalau terakhir deket gue sekarang 2025. Sebelumnya 2024, 2023 juga deket. Enggak yang 2025 deh, kita bahas 2025. Mana dia? Mana dia? Iya, dia Nggak ada di rumahnya. Ya, tapi udah nggak deket lagi. Udah enggak. Kenapa? Gue boleh ya bilang gini. Boleh. Gue tuh terlalu picky. Oke. Akhirnya gue menurunkan standarisasi gue menjadi sesuai dengan kebutuhan bukan ekspektasi. Oke. Karena dalam hubungan tuh ada, menurut gue ada ekspektasi, ada kebutuhan. Oke. Nah setelah gue turunkan, gue coba jalanin nih. Gue jalanin, terus pas gitu dia main-main segala macam. Ternyata nggak klik. Sedangkan yang gue butuh adalah chemistry dalam satu hubungan. Atau nggak yang dia ceritain ini sekarang stalkingin IG gua mulu. Demi apa? Yang Nggak dia tahu, ceritain ini iya kan? Nggak. Gara-gara itu Klik dalam artian lo tuh klik tuh seperti apa sih bang? Gue ngobrolnya nyambung. Berarti lo mending ngobrol nggak nyambung. Gue nggak bisa ketawa selepas yang gue harapkan. Kenapa lo gengsi kan depan dia? Enggak. Emang kayak nggak tahu, kayak kok nggak bisa ketawa lepas, nggak bisa ini, nggak bisa itu ya. Padahal gue udah mencoba menjalankan waktu itu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Terus akhirnya setelah Lebaran gue sorry banget, gue ngomong gitu, akhirnya nggak bisa. Oh lo ngomong sama dia, gue udah nih sama lo nih, gue kayaknya sama lo nggak. Iya masing-masing lah kita ngobrol. Oh iya emang kalau dipaksain juga takutnya malah menjadi terlalu panjang gitu. Dan 2024 sama kejadiannya kayak gini. 2024 sama. Oke, berarti kalau misalnya kita anomalisasikan sebagai Masa lo, maksudnya gimana tuh anomalisasikan? Kita ini bagi manusia. Yang kayak gimana sih bang Dimas Bucks nih kalau
jodoh gue yang you are the perfect woman in my life tuh yang kayak gimana? Berarti kan humoris itu pertama. Pertama kalau gue nggak munafik, fisik dulu gue bisa oke nih. Dari sudut pandang gue ya, nggak perlu dia sebagai siapalah segala Miss Universe atau apa juga nggak mungkin juga kan. Pokoknya menurut gue oke, fisik, baru gue akan coba lebih jauh dari cara pendekatannya. Oh jadi lo berarti nggak mau sama yang jelek? Jelek. Iya kan, lo fisik dulu. Cantik relatif. Iya. Kalau jelek sama relatif. Iya. Iya. Oke, berarti. Kenapa mikir? Nah, tapi kan maksud gue, oke. Pusing lu. Berarti standar fisik cakep menurut lo kan? Iya, betul. Ya berarti Iya, lo kan. pokoknya cantik nih. Cantik. Semua cewek cantik. Jadi lo bilang Di masing-masing orang. ya, tapi lu Buat gua, kalau misalnya si cewek ini menurut gua tidak memasuki standarisasi cantiknya, ya gua nggak bisa di awal ya. Oke, kita ambil cantik. Cantik. Nomor 2 baru komunikasi nih. Komunikasi dari sisi gue cerita dari kehidupan, kerjaan, novel keluarga, tadi itu. novel sibil. Kita habis nggak ketemu tamu. Gue biarin aja lu Di coba. situ. Berapa lama lu keluar? Oke, lo Kalau lo nggak ketemu tuh coba ajarin gue deh. Tapi jangan lihat dari zodiak ya, jangan dari zodiak. zodiak. Oke, pertama kan cantik. Lu nyarinya cewek cantik. Komunikasi bisa diajak ngobrol. Nggak kaku lah. Nggak kaku. Nggak kaku. 3. Yang ketiga, dia bisa nerima keluarga gue. Maksudnya dalam arti dia ngobrol sama adik gue, dia sama nyokap gue juga masuk. Karena menurut gue pada saat lo nantinya nikah, lo nggak nikah sama pasangan lo aja, tapi lo nikah juga sama Keluarganya. Iya. Benar. Berarti cantik. Nggak kaku. Nggak kaku, komunikasinya enak lah. Komunikasi enak. Terus bisa masuk sama keluarga. Udah itu. Sama keluarga. NZ sih yang historia. Single. NZ cantik. Single. Oh single cantik, nggak kaku, bisa masuk ke keluarga. Yang tadi lo sebutin awal nih. Coba. Evina Karamoy. Udah. Yang wajar lah. Gue kan juga tahu diri. Terus tadi cantik. Nggak, ya kali. Nggak mau, nggak mungkin lah. Ini nggak ada yang tahu bang. Siapa tahu dia nonton Kim. Ya masalah lu nonton gak yang pas sama Rico? Kan Rico nanya, ada gak yang DM lu cewek? Gak ada cuy. Sedangkan kayak si Sebenarnya ada. Wancoy ada. kayak ada. Terus yang siapa sih? Dustin kan dapet cewek Iya, dari situ. dari situ. Oh dia gak ada. Gimana kalau lu main Bumble bang? Udah. Dating apps. Waktu itu Semua di dia. episode-nya si Oza sama si Bob iya. Semua udah. Terus Wah, nyerah gue sama itu. Gue dari beberapa kali gue ketemu cowok semua dapetnya. parah. Enggak dong ya. Enggak dong, jangan. Ada pilihannya tau. Enggak. Itu 3 orang yang gue temuin, 3 orang yang akhirnya mau ketemu, 1 orang bener-bener ketemu, 2 orang akhirnya gue lupain. Kenapa? Bisa nggak ya di sini? Ya emang kenapa enggak? Ya, Kayak di kaku banget deh. Lu coba relax deh. ya kayak jangan yang duain. Pokoknya yang satu itu pas ketemu, wah beda lagi filteran banget. Filternya jauh. Jelek. Bukan cantik selera gue. Ya jelek. Ribet kan? Simpelnya jelek udah. Iya. Yang 2 Yang 2 ini lebih kayak kemana-mana foto sendirian, ke luar negeri sendirian. oh enai-enai. Gue nggak menyimpulkan, tapi menurut gue nggak deh. Dan ya udah akhirnya dari situ gue udah malas gue main begitu. Kalau emang lu tahu keluar negeri sendiri, pasti fotonya kan dari awal udah di luar negeri. Kenapa lu pilih swipe kanan? Enggak Nggak di Instagramnya. Karena kalau di dating app pasti kan foto sendiri. Iya. Banyakan. Dia Dan ke itu cuma paling mungkin- Instagramnya kok nih sendiri mulu. Terus pakai kacamata gede gitu kan, hitam kan. Foto Emang itu stereotip juga. Singapura Emang kan. Iya. Kan? Ada di feed ke tengahnya romantis Singapura kan. Iya kan? Ada airnya tuh dia gini. Iya. Ya, terus Yang bawahnya Sogi. ada nama fotografer ya biasa di Iya, benar. karena bawah DJ ini. Benar. Terus ada yang dipakai ini kan inian hotel tuh apa? Rock hotel gini agak gini kan. Oh iya. Ada stereotipnya. Ada. Terus di beta kukunya merah digilai tuh. Iya. Story-nya masuk kamar mandi hotel naro bed bomb. Terus gini tangannya Enggak secepat itu pelan-pelan. Oh iya. Kalau paham banget. Terus tangannya diangkat gini. Kalau Terus pamer kuku dia kalau di situ. Kok paham banget. Apa? Kok paham banget. Banyak Itu temen. pengetahuan umum ya. Iya banyak. Itu umum ya? Umum. Ya udah gara-gara itu sih. Terus kalau foto makanan nggak mungkin begini nih.
Mainnya di sini dia. Jadi orang kayak, oh depannya kosong enggak, jadi dia main dari atas. Iya. Bener. Dia kelihatan cuma segini doang. Iya. Atau enggak tangan. Benar. Jangan lupa story masang tasnya di mobil. Iya benar. Gimana cara tas kelihatan tapi jalan kelihatan. Gue di bangku seater belakang kok sama supir doang nih gitu. Masih kelihatan vibes Alphardnya. Iya. Hermesnya. Berarti kan di foto gini tau sih. Kan pepet ya. Ya benar. Iya. Bayangin cewek udah cantik, elegan di mobil, gue tuh gini. Itu kemarin makan semua udah ada. Iya tapi kan ini mau semuanya tuh. Mau ini harus kelihatan juga nih. Iya. Jalan mana juga. Hermesnya. Nah iya. Dia gini kan. Iya. Logo mobil. Ini apaan sih anjing? Nggak jelas. Nggak malu ya. Thank you banget Boco. Ini kalau misalnya kita terusin zodiak hubungan ini nggak akan habis ya. Ntar kapan-kapan kalau misalnya kita undang lagi mau datang ya? Nah, bilang. Oke. Lo terakhir gue selalu nanya rencana ke depan lo. Rencana ke depan gue. Lo ada rencana apa gitu? Gue pengen bikin podcast sendiri bang. Oke. Kayaknya insya Allah. Belum Bikin podcast atas nama Boco Ahmad. Nama Boco Mama ya. Oke, kita doain. Karena gue belum pernah punya podcast sendiri kan. Kapan rencananya? Secepatnya lah. Kayaknya bulan depan udah mulai syuting. Amin. Tamu ya? Tentang tamu kayak? Oh boleh dong, boleh. Tapi ya? Boleh, Cabi. Amin. Thank you Boco. Kita doain pokoknya lo sukses pernikahan lo langgeng, lo dapet anak. Amin. Terus lo bisa hidup berbarengan sampai akhir hayat. Amin. Dan Terima kasih. Karir lo juga lancar-lancar. Terima kasih banyak. Lu lihat closingnya nih pecah nih biasanya. Oke. Nanti sama si Riko. Bye. Asik. Gak ada. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa komen, subscribe, bunyiin loncengnya sama likes. Dan sampai ketemu di Kim Talk selanjutnya. Bucks out. Bye. Thank you. Thank you bang. Panjang bu. Iya benar. Gue pacaran tuh. Dia dikit tapi panjang. Lu tadi kan deng.